Semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mobilitas dan immobilitas. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Salam Karnia Rembet dengan NIM 2214201162 dari kelas A6 semester 1 Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas tercinta kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh dosen pengampu Enci Nurse Fania Tampilang Escape MKes. Suhan keperawatan stroke non-hemoragik dengan gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik. Imobilitas dalam tubuh dapat memengaruhi sistem tubuh seperti perubahan pada metabolisme tubuh, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan dalam kebutuhan nutrisi, gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan sistem pernafasan, perubahan kardiovaskular, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan kulit, perubahan eliminasi atau buang air besar dan kecil, dan perubahan perilaku. Pengkajian adalah bagian dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh perawat dengan dan untuk pasien. Pengkajian adalah pengumpulan, pengaturan, validasi, dan dokumentasi data atau informasi yang sistematis dan bersinambungan. Diagnosa keperawatan. Adapun diagnosa yang mungkin muncul pada pasien stroke non-hemoragik. A. Gangguan menelan berhubungan dengan penurunan fungsi nervus vagus atau hilangnya refluks muntah. B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mencerna makanan, penurunan fungsi nervus hipogiosus. C. Nyeri akut. D. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparesis, kehilangan keseimbangan dan koordinasi, spastisitas, dan cedera otak. E. Defisit perawatan diri berhubungan dengan gejala sisa stroke. F. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan hemiparesis atau hemiplegia, penurunan mobilitas. G. Resiko jatuh berhubungan dengan perubahan ketajaman penglihatan. H. Hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi otot, fasial atau oral. I. Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan penurunan aliran darah ke otak. Intervensi keperawatan. Rencana keperawatan merupakan fase dari proses keperawatan yang penuh pertimbangan dan sistematis, serta mencakup perbuatan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Implementasi keperawatan. Implementasi adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam implementasi juga meliputi pengumpulan data berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang baru pada proses keperawatan. Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi keperawatan berdasarkan terminologi NIC. Implementasi terdiri atas melakukan dan dokumentasikan tindakan yang merupakan tindakan keperawatan
khusus yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi atau program keperawatan. Perawat melaksanakan atau mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat tindakan keperawatan dan merespon klien terhadap tindakan tersebut. Evaluasi. Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. Evaluasi adalah aspek penting proses keperawatan karena kesimpulan yang ditarik dari evaluasi menentukan apakah intervensi keperawatan harus diakhiri, dilanjutkan, atau diubah. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.